Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Ramadian, NIM 24087237, Prodi Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas untuk nilai UTS saya, materi sejarah pertumbuhan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan digunakan oleh lebih dari 270 juta orang di seluruh Nusantara. Bahasa ini lahir dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara suku wilayah kepulauan Indonesia. Pada tahun 1928, dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia secara resmi diangkat sebagai bahasa persatuan. Bahasa ini terus berkembang menjadi sarana komunikasi utama dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pemerintahan, media, dan seni. Bahasa Indonesia telah menyerap bahasa kosakata dari bahasa lain seperti Sanskerta, Arab, Belanda, Portugis, dan Inggris, yang mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya di Indonesia. Hingga kini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan perhubungan antara suku di Nusantara sejak zaman Sriwijaya. Pada masa penjajahan, bahasa Melayu tetap digunakan di tengah pengaruh bahasa Belanda dalam bidang hukum dan administrasi. Bahasa Indonesia resmi diangkat sebagai bahasa persatuan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara dan menjadi bahasa pengantar di berbagai bidang. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional. 2. Bahasa negara. 3. Bahasa pengantar pendidikan. 4. Bahasa komunikasi antar daerah. 5. Bahasa pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa Indonesia. Alat komunikasi bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, informasi, perasaan, dan pikiran antar individu di seluruh Indonesia. Identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa yang mempersatukan bangsa, suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintah, pendidikan, media, dan berbagai kegiatan resmi lainnya. Yang keempat, alat pengembangan budaya dan ilmu. Pengetahuan bahasa Indonesia digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan baik di ranah nasional maupun internasional. Bahasa persatuan sebagai bahasa persatuan Indonesia membantu menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia yang beragam dalam suku dan bahasa daerah. Yang seterusnya, ragam bahasa Indonesia. 1. Berdasarkan daerah penuturan. 2. Berdasarkan pendidikan penutur. 3. Berdasarkan sikap penutur. 4. Berdasarkan pokok persoalan. 5. Berdasarkan sarana. 6. Berdasarkan gangguan percampuran. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah. Diresmikan pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia berkembang menjadi alat komunikasi utama di berbagai bidang seperti pemerintah, pendidikan, hukum, media, dan teknologi kedudukan. Bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional memperkuat persatuan di tengah keberagaman, sementara fungsinya meliputi komunikasi, pendidikan, budaya, dan administrasi formal. Baiklah, demikian presentasi dari saya.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.